Teori-teori perubahan sosial ada 4. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Manusia bergerak, berubah dari masyarakat primitif, berubah ke masyarakat tradisional, berubah ke tahap yang terakhir yaitu masyarakat modern. Teori ini juga berpendapat bahwa manakala tahap perkembangan masyarakat terakhir telah dicapai, masyarakat sudah sampai ke tahap modern, maka saat itu teori evolusi pun berakhir. Contohnya, yang pertama, perubahan kera menjadi manusia. Yang kedua, sistem mata pencarian manusia berburu berubah menjadi meramu, berubah menjadi bertani. Pada zaman dahulu, mata pencarian manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu adalah dengan cara berburu binatang di hutan. Tetapi manusia pada saat itu belum bisa meramu. Hasil binatang buruan itu dimakan mentah-mentah. Kemudian terjadi perubahan pada manusia pada saat itu, manusia sudah bisa mulai meramu hasil buruannya, yaitu dengan cara merebus atau dengan cara membakar. Kemudian terjadi lagi yang namanya perubahan sosial, manusia sudah bisa atau sudah pintar bertani. Contoh yang ketiga yaitu perubahan masyarakat tradisional yang memakai peralatan sederhana berubah menjadi masyarakat modern dengan menggunakan teknologi canggih. Teori perubahan sosial yang kedua yaitu teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial itu bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Teori ini melihat bahwa perubahan itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang memiliki kesamaan atau memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tidak nampak batas-batas antara pola primitif, pola tradisional, dan pola modern. Perbedaan antara teori evolusi dengan teori siklus yaitu bahwa teori evolusi menyatakan bahwa ketika manusia sudah pada tahap modern, maka teorinya sudah selesai. Tetapi, kalau menurut teori siklus, walaupun manusia sudah sampai pada tahap modern, itu akan terjadi yang namanya perubahan yang berulang-ulang. Ya, seperti penjelasan Ibu tadi, apa yang terjadi sekarang itu memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Contohnya, yang pertama, masa anak-anak berubah menjadi masa remaja, berubah menjadi masa dewasa, berubah menjadi masa tua, dan kematian. Yang kedua, perubahan model pakaian atau model rambut. Perubahan model pakaian atau model rambut yang sekarang terjadi, itu ada kemiripan dengan yang terjadi pada zaman dahulu atau pada zaman sebelumnya. Teori perubahan sosial yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketika masyarakat itu merasa puas terhadap keadaan sosial, tidak akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Tetapi ketika masyarakat tidak puas terhadap keadaan sosial, maka terjadi yang namanya perubahan sosial. Contohnya program KB. Zaman dahulu program KB itu tidak ada, atau bahkan kalau KB itu melanggar hukum dari beberapa agama yang menyebutkan bahwa beranak cuculah engkau, penuhilah seluruh muka bumi ini. Tapi ketika terjadi yang namanya kepadatan penduduk, maka terjadilah yang namanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial. Makin banyak penduduk, makin berkurang tempat, lahan, berkurang yang namanya pekerjaan, maka diberlakukannya yang namanya program KB. Yang keempat, teori konflik. Teori konflik akan menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Ketika ada konflik, maka terjadi perubahan sosial. Tetapi ketika tidak ada konflik, tidak terjadi yang namanya perubahan sosial. Contohnya, konflik dari revolusi industri
di Prancis, revolusi sosial di Amerika, revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, revolusi dari pergantian Orde Soeharto, Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kalian mengerti dengan penjelasan Ibu yang tadi. Terima kasih. Kita berjumpa lagi untuk di pertemuan berikutnya. Bye.